Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kita menjadi orang beriman, kita menjadi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, kita menjadi hamba yang taat kepadanya. Kita diberikan nikmat, diselamatkan dari segala macam musibah, penyakit, juga malapetaka yang ada. Kemudian Allah tetap tidak mewafatkan kita dalam kondisi kita berbuat maksiat. Kemudian Allah menjadikan kita sebagai hamba yang selalu ingin ibadah dan juga selalu taat. Kalau seandainya kita berbuat maksiat, Allah memberikan kita ilham untuk bertobat. Dan juga nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak jemaah sekalian, yang sampai saat ini selalu melekat dalam diri kita. Maka kondisi yang sekarang ini adalah kondisi terbaik yang kita miliki. Maka jangan sampai kita jemaah sekalian baru tahu harganya nikmat setelah nikmat itu hilang. Kalau sudah hilang jemaah sekalian, untuk kembali lagi sulit, biayanya juga mungkin mahal, waktunya juga lama. Dan untuk mempertahankannya mudah, nggak lama, ringan jemaah sekalian. Bahkan nggak butuh biaya. Itu dengan cara kita ibadah kepada Allah, taat padanya, itu adalah sama dengan kita mempertahankan nikmat yang ada ya. Dan itulah hakikat dari kesyukuran. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang selalu bersabar meniti jalan yang mulia ini sampai ajal mati kita masing-masing. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita niatkan ikhlas sejenak, kita ngaji, mendengarkan hukum-hukum yang terkait dengan ibadah kita yang paling mulia secara mutlak, yaitu ibadah sholat. Kita masih melanjutkan jemaah sekalian ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah. Terkhusus kita akan membahas yang berkenaan dengan masalah mengikuti imam, Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang makmum kita semua harus mengikuti imam jamaah sekalian dalam sholat berjamaah. Karena keutamaan sholat berjamaah itu bisa kita dapatkan kalau kita mutaba'atul imam, mengikuti imam. Dan kita dilarang jamaah sekalian, dilarang untuk tidak bersabar, kemudian tergesa-gesa gerakannya daripada imam kita. Dan tentang masalah kewajiban mengikuti imam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liutamma bih fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti gerakan-gerakannya, maka jangan kalian berbeda dengan imam. Maksudnya jangan berbeda dengan imam dalam gerakan jamaah sekalian. Fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira. Kalau imam sudah takbir maka kalian takbirlah, dan janganlah kalian takbir sampai imam takbir. Berarti jemaah sekalian sampai imam takbir, berarti selesaikan dulu imam takbirnya, Allahu Akbar, selesai mengucapkan huruf ra di akhir gitu Pak. Berhenti Pak, baru satu kita Allah gitu ya, Allahu Akbar. Wa idza rafa'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Ketika imam ruku' maka kalian rukuklah.
Dan janganlah kalian ruku sampai imam ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ketika imam baca sami'allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal boleh, walakal juga boleh, Pak. Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu pujian, Pak. Jadi ternyata dalam salat itu banyak kalimat-kalimat pujian. Ya, tinggal kita hadirkan saat kita ngomong ini, kita sedang memuji Allah yang mendengar pujian kita, memuji Allah yang sedang berada di hadapan kita, Pak. Ya hanya membayangkan saja, Pak. Bayangkan, karena sholat khusyuk itu sholat dengan membayangkan. Kemudian wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Ketika imam sujud maka kalian sujudlah, dan kalian jangan sujud sampai imam sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Ketika imam salat berdiri maka kalian salatlah berdiri, ketika imam salat duduk maka kalian salatlah duduk juga. Walaupun yang penggalan kalimat belakang itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ya memang letterlock begitu. Karena hadis ini jamaah sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, ada yang mengatakan hadis itu mansukh, tidak berlaku lagi hukumnya, ya, tidak berlaku lagi hukumnya. Artinya kalau imam duduk ngimami ya kita tetap berdiri. Hukum menyuruh kita untuk ngikuti imam, kita juga duduk, maka itu hukum yang para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tetap berarti kita ikut duduk juga, Pak. Jangan berbeda. Ada lagi yang mengatakan hadis itu memang sahih tapi hadisnya mansukh, tidak berlaku lagi. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jemaah sekalian, ketika kita ya disuruh untuk bersama dengan imam atau mengikuti imam, berarti setelah imam, Pak, maka kita tidak boleh mendahului imam. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengancam kepada orang yang mengikuti atau membalap imamnya, Pak. Oh, imam kok dibalap jemaah sekalian? Ya, balapan kok di sini? Bukan. Salat itu, salat berjamaah adalah salat yang mengajarkan itu untuk sabar, untuk disiplin jemaah sekalian. Ya berharap nanti dalam kehidupan nyata gitu ya, kita juga bisa bersabar pada pemimpin kita. Ini lama banget imam gitu ya, ya sabar, Pak, sabar. Karena pahalanya besar, luar biasa itu salat berjamaah. Ya, Nabi kita SAW bersabda, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Kalau dalam riwayat yang lain, au suratahu surata himar. Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Apakah orang yang mendahului gerakan imam? Sama apa ya? Itu tidak takut apabila Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau ya tubuhnya menjadi tubuh keledai semua. Ngeri jemaah sekalian. Ini adalah ancaman gitu ya. Ini adalah ancaman, jangan coba kita kalau sudah tahu begini nyoba-nyoba. Ya, pas kita salam tiba-tiba, samping saya keledai. Bisa, Pak. Bisa saja itu. Jadi jangan kita coba-coba jemaah sekalian. Kayaknya saya pernah cerita dulu, Pak ya. Jadi ternyata jemaah sekalian Al-Hafidz Ibnu Hajar itu pernah mengisahkan dari sebagian muhaddits, sebagian ahli hadis. Ya, jemaah sekalian, itu diceritakan dalam kitab Fathul Bari. Bahwasanya ada sebagian dari muhaddits itu kalau menyampaikan hadis itu pakai tirai antara dia dengan muridnya. Muridnya nggak bisa ngelihat, Pak. Hanya mendengarkan suara gurunya saja menyampaikan hadis Nabi. Ngaji hadisnya begitu, Pak. Udah kayak gurunya perempuan aja, padahal gurunya pria gitu ya. Ya, seperti itu selalu jemaah sekalian. Namun ada salah satu dari muridnya yang sangat rajin mulazamah sama dia, rajin berguru dengan beliau, dan beliau penasaran muka gurunya yang selama ini ngajari saya hadis Nabi itu gimana sih gitu ya. Ya dia minta-minta gitu ya, dan akhirnya dikasih, dibukalah tirai antara dia dengan gurunya. Tiba-tiba muridnya kaget, Pak. Muridnya kaget, nggak kepaham, benar-benar jamaah sekalian kaget. Tiba-tiba gurunya selama ini menyampaikan hadis, kepalanya kepala keledai, Pak. Langsung dia ngomong, muridnya takut, langsung dia ngomong, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu dahulu imam.
Dahulu saya mendapatkan hadis itu, kemudian saya menganggap tidak mungkin, mustahil, masa si orang dijelmakan menjadi keledai. Akhirnya saya mendahului imam dan akhirnya seperti ini. Maka jangan kamu ya mendahului imam sama sekali. Jadi demikian Pak. Apakah cerita itu betul atau tidak? Yang jelas itu termaktub dalam kitab Fathul Bari jemaah sekalian. Ya ini ancaman, yang nggak usah kita coba-coba. Ya karena bagi Allah Maha Kuasa. Kalau kita macam-macam Pak meremehkan gitu ya, maka saat itu bisa sangat tidak mustahil jemaah sekalian. Sama seperti orang yang dihukum, ya dia ketika makan dilihat Nabi suruh makan pakai tangan kanan karena dia makan pakai tangan kiri. Ternyata dia bilang la astati, gak bisa, udah kebiasaan kiri gitu loh, nggak bisa. Terus Nabi berdoa las totok, mudah-mudahan kamu nggak mampu betul. Benar Pak, tiba-tiba ternyata memang dia nggak bisa ternyata memang dihukum oleh Allah. Ternyata dia sama sekali nggak bisa mengantarkan sendok yang isinya makanan ke mulutnya sama sekali. Jadi udah kayak orang lumpuh jemaah sekalian. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau mendapatkan perintah dari Nabi laksanakan saja Pak. Nggak usah nantang-nantang. Masih mending bagi orang yang belum tahu jemaah sekalian, atau dia nggak sengaja, itu masih mending. Tapi ini kalau udah tahu, ini berarti benar-benar menentang jemaah sekalian. Ya, jadi demikian. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang lain, Pak. Intinya hadisnya sama, ya maknanya sama jemaah sekalian. Ya, secara singkat, bahwasannya orang yang demikian itu benar-benar dia sedang digoda oleh setan. Bagaimana maksudnya Pak? Karena memang ada hadis riwayat jemaah sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Allazi yarfa'u ra'sahu wa yakhfiduhu qabla al-imami innama nasiyatuhu biyadi syaitan." Jadi orang yang mengangkat kepala dan menundukkan kepala sebelum imam, sesungguhnya kepalanya itu sesungguhnya ubun-ubunnya itu sedang berada di tangannya setan. Jadi ubun-ubunnya sedang berada di tangan setan. Kemudian hadis yang mulia ini dikomentari oleh Imam Malik yang menulis kitab Al-Muwatta itu sendiri. Jadi Imam Malik berkata tentang orang yang lupa lalu dia mengangkat kepalanya sebelum imam jemaah sekalian di dalam ruku atau sujud. Inna sunnata fi dzalika an yarji'a raki'an aw sajidan wala yantazirul imam wa dzalika khata'un mimman fa'alahu lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya sunnah kalau seseorang tidak sengaja mendahului imam ya saat ruku atau sujud, maka dia kembali dalam kondisi sebelumnya Pak. Dia kembali Pak, dan jangan nungguin imam, imam udah telat, yaudah saya tungguin dalam gerakan yang sampai imamnya bareng gitu. Tidak boleh gitu, dia kembali harus. Maksudnya mendahului imam ruku berarti dia kembali lagi untuk berdiri lagi Pak. Jadi jangan sampai imam itu di belakang dia. Jadi mentang-mentang dia sudah duluan, ya sudahlah, nanti imam juga bareng dengan saya. Tidak begitu, ya. Tidak demikian jemaah sekalian. Dan ini adalah kekeliruan dari orang yang telah melakukannya. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Namanya diikuti itu imam duluan, baru makmum. Nah, maka kalian janganlah berselisih dengan imam. Nah, kemudian seperti itu jemaah sekalian. Dan para sahabat juga diwanti-wanti Pak. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami kondisi sudah gemuk, badannya udah berisi Pak. Yang tentu saja naik turun beliau itu agak lama, nggak seperti saat beliau badannya masih belum berisi jemaah sekalian. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tubadiruni biruku'in wala bisujud. Innahu mahma asbikum bihi idza raka'tu tudrikuni idza rafa'tu. Inni qad baddantu.
Jadi jangan kalian mendahului saya dalam gerakan ruku dan sujud. Ya, jangan dahului. Jadi sesungguhnya apabila saya mendahului kalian ketika saya ruku, maka kalian menjumpai saya ketika saya mengangkat. Jadi intinya jangan mendahului gerakan Nabi, intinya seperti itu jemaah sekalian. Jadi kalian menjumpai saya ketika saya mengangkat. Ya. Artinya dia harus sabar menunggu Nabi, harus sabar menunggu Nabi, karena kata Nabi, inni qad baddantu, sesungguhnya saya sudah berisi badannya. Kemudian intinya mas kalian, kondisi kondisi makmum dari imamnya, kondisi makmum bersama dengan imamnya itu sebenarnya ada 4 kondisi, Pak. Kondisi yang disebut musabaqah, kondisi yang kedua disebut muwafaqah atau muqaranah, kondisi yang ketiga adalah ta'akhur, kondisi yang keempat adalah mutaba'ah. Kondisi musabaqah ya kayak tadi Pak. Musabaqah itu artinya apa Pak? Duluin imam. Kalau musabaqah tilawatul Quran bagus. Musabaqah hifzul hadis bagus. Ya ini musabaqahnya sama imam ya nggak bisa Pak. Ya nggak boleh. Ya. Nah kalau dia mendahului imam jemaah sekalian, maka dia harus kembali ke gerakan sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Nah mendahului imam hukumnya haram sekali lagi. Ya mendahului imam hukumnya haram. Ya tidak boleh kita mendahului imam. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau mendahului imam dari sisi sisi bacaan gimana? Mendahului bacaan di imam. Nah para ulama mengatakan jemaah sekalian mendahului bacaannya imam itu boleh, kecuali takbiratul ihram saja, gitu saja Pak. Imam belum selesai baca Al-Fatihah kita udah duluan, nggak apa-apa. Imam belum selesai bacaan ruku 3 kali kita udah duluan. Imam belum selesai tasyahud, ya kita duluan, nggak boleh Pak. Tapi kalau takbiratul ihram dan salam namanya, tentu pasti. Dan salam ini tidak boleh. Jadi harus. Jadi yang awal dan akhir tidak boleh didului. Ya seperti itu jemaah sekalian. Pertanyaannya, kalau ada orang mendahului gerakan imam, sholatnya sah atau batal jemaah sekalian? Kalau para ulama memperinci jemaah sekalian, orang yang sholat mendahului imam dalam keadaan dia sudah tahu, sekali lagi sudah tahu tidak boleh, kok dia sengaja, maka banyak ulama yang mengatakan hukumnya sholatnya batal. Ini hukum sholatnya batal, harus ngulangi dari awal dia jemaah sekalian. Ini nama seperti orang yang ngeyel, benar mukhalafahnya sengaja. Jadi menyelisihinya itu benar-benar sengaja Pak ya. Jadi seperti itu. Itu kalau dalam kondisi apa jemaah sekalian? Sengaja mendahului. Tapi kalau dalam kondisi tidak tahu Pak, nggak tahu kalau itu tidak boleh, atau lupa, atau dia nggak sengaja karena memang nggak melihat gerakan imam, atau gerakan imamnya itu suaranya nggak kedengeran, atau dikarenakan karena dia buta misalnya, ya berarti nggak melihat Pak. Maka saat itu ya mas kalian, ya dia tidak batal tentunya. Ya, tapi kewajiban dia untuk kembali ke gerakan sebelumnya agar imam menjadi lebih dulu daripada dia. Jadi tidak boleh dia nungguin dulu ntar juga bareng, nggak bisa begitu Pak ya. Nah jadi demikian. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama yaitu mendahului imam. Jadi kalau ditanya, kok kamu bacanya cepet banget duluin imam, batal sholatmu? Jawabnya gimana Pak? Yang benar sholatnya batal apa enggak? Enggak. Jadi kalau duluin bacaan apapun dari bacaan imam tidak batal, kecuali tadi apa Pak? Bacaan takbir dan salam tidak boleh Pak ya. Nah, tapi yang jadi intinya kalau gerakan sebenarnya, kalau bacaan seperti itu. Nah kalau gerakan total ya mas kan kita tidak boleh. Kemudian kondisi yang kedua adalah al-muwafaqatu wal muqaranah, menyamai. Ini dulu enggak dikatakan ngikutin enggak, dia nyamain Pak, nyamai seperti itu. Nah jadi dalam perpindahan gerakan imam satu gerakan ke gerakan berikutnya, rukun satu ke rukun berikutnya selalu disamai Pak.
Nah ini kata para ulama hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, selain takbiratul ihram. Ya. Selain takbiratul ihram tapi Pak. Nah kalau takbiratul ihram disamai gimana Pak? Maka hukumnya sholatnya batal, ngulangi lagi. Imam Allah Allah, oh udah tahu dia bareng dengan Allah, imam juga samain Pak. Kalau takbiratul ihram sama, maka saat itu sholatnya tidak sah, ngulangi lagi. Tapi kalau gerakan selain takbiratul ihram, rukun selain takbiratul ihram dibarengin, maka sholatnya tetap sah, tapi makruh. Mana makruh jemaah sekalian, itu mengurangi kesempurnaan sholat. Ya ampun Pak, sholat kita sebenarnya nggak begini aja udah kurang Pak. Kurangnya dari sisi apa Pak? Dari sisi tidak khusyuk, udah kurang Pak. Itu berarti sekali itu Pak, khusyuk Pak. Kalau kita nggak khusyuk, nggak ada sedikit pun sama sekali Pak ya, maka saat itu sholat kita benar-benar kurang. Ditambah lagi kurang dia Allah nggak sabaran. Duluin sama sekali sih enggak. Tapi dia malah apa jemaah sekalian? Malah barengin, ini tidak boleh jemaah sekalian. Ya. Nah kalau barengi di dalam di dalam bacaan tidak mengapa Pak. Barengi dalam bacaan nggak apa-apa, kecuali dalam takbiratul ihram dan salam. Jangan Pak. Ya jadi demikian. Nah, adapun membarengi dalam salam, jadi kalau yang nggak boleh itu membarengi dalam takbiratul ihram dan salam. Kalau membarengi takbiratul ihram dan salam itu tidak boleh. Nah, di sini diperinci kalau membarengi, membarengi takbiratul ihram, maka sholatnya diulangin. Dia ngulangin, sebab syaratnya takbiratul makmum itu harus setelah takbiratul ihramnya imam. Kemudian kalau bersamaan membarengi imam dalam salam, maka hukumnya hanya makruh. Makruh, sholatnya sah, namun ya sholatnya sah Pak. Imam dia juga Pak, bareng. Bunyinya sama Pak, nengoknya sama, suaranya sama gitu ya. Sholatnya sah, namun yang terbaik hendaknya makmum menunggu imam sampai selesai salam yang kedua. Baru saat itu dia gimana jemaah sekalian? Melakukan salam yang pertama. Memulai gitu. Jadi imam udah assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu berarti itu dan salam yang kedua baru kita mulai ke kanan. Apa? Assalamualaikum maksudnya. Nah, demikian. Ya paling tidak ketika imam sudah selesai salam yang pertama, kita boleh ke yang pertama Pak. Nah ketika imam sudah memulai yang kedua, maka saat itu kita nunggu dulu sampai imam selesai salam yang kedua, baru kita ke salam yang kedua. Nah itu juga boleh begitu Pak. Ya, faham hadza? Jelas ya Pak sekalian? Nah gitu ya. Kemudian kondisi yang keberapa jemaah sekalian? Kondisi yang ketiga adalah at-ta'akhur awit takhallufu an mutaba'atil imam, menelatkan diri Pak, telat. Ya. Ini duluin enggak? Nelat iya gitu ya. Ya seperti dia telat satu rukun sholat atau dua rukun sholat, atau telat satu rakaat atau dua rakaat, kok bisa Pak? Padahal dia takbiratul ihramnya bareng dengan imam. Itu bisa saja jamaah sekalian, itu makna at-takhalluf atau ya at-ta'akhur, yaitu telat jamaah sekalian. Nah, para ulama membagi telat dalam sholat itu menjadi dua. Yang pertama at-ta'akhuru bi uzrin. Orang yang telat karena ada uzur Pak. Orang yang telat karena ada apa? Uzur. Seperti uzur ketiduran lagi sholat Pak. Ada Pak. Ada jamaah sekalian. Atau dia lupa, atau karena saking berdesakannya sholat sehingga untuk melakukan gerakan itu bergantian makmum satu dengan yang lain, dia nunggu dalam kondisi berdiri gitu. Lah imam udah ke gerakan berikutnya Pak, gitu ya. Udah ke gerakan berikutnya, bahkan dia tertinggal berrukun-rukun, beberapa rukun, bahkan ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat. Bisa begitu Pak.
Nggak bisa kebayang kalau sholat zaman dulu. Iya Pak, bisa juga sekarang sih. Ya lagi Jumatan, padat Pak. Yang nggak ada cuma di jalan aja, padat banget ya. Sehingga kita untuk sujud aja, jadi rapatnya udah mirip kalau kita sholat jenazah, tahu kan Pak? Jadi sujud di pantat saudara kita di depan aja nggak bisa kita. Itu saking padatnya, sehingga harus gantian, gitu misalnya. Iya misalnya bukan Jumatan lah. Nah seperti itu jamaah sekalian. Kalau ada uzur seperti itu, atau dia memang nggak mendengar imam sampai imam terlalu banyak mendahului gerakannya dia. Misalnya dia ketinggalan, maaf, dia terlalu banyak ketinggalan dengan gerakannya imam. Atau karena imam tuh agak cepat, sedangkan makmumnya udah terlalu tua. Nah misalnya, tapi dia rajin sholat berjamaah. Nah dalam kondisi seperti itu jamaah sekalian, ya sudah, dia ngikutin saja, gitu Pak ya. Dia ngikutin saja gerakan imam. Sampai bisa jadi dia ketiduran, sujud kedua di satu rakaat, tiduran dia lama, sehingga imam jamaah sekalian, imam sudah sampai ke rakaat berikutnya dan bareng sujud kedua dengan dia. Pas sujud, jadi contohnya dia dapat satu rakaat, imam udah ke rakaat kedua Pak, atau rakaat ketiga dan pas di sujud yang kedua bareng dengan dia, berarti dia ketinggalan dua atau satu rakaat. Nah saat itu dia baru bangun Pak, baru bangun. Nah ini contoh, namanya juga contoh. Nah ketika itu jamaah sekalian sudah dia ngikuti aja gerakan imam, jangan duluin. Ya ketika imam naik untuk ke gerakan gerakan rakaat berikutnya dia naik. Nah ketika itu dia ke rakaat yang keberapa? Kedua, sedangkan imam sudah rakaat yang berikutnya lah gitu. Nah ketika imam salam, berarti dia tinggal nambahin saja kekurangan, gitu saja Pak. Jadi bukan berarti dia ngejar gitu Pak, blub sendiri. Udah kayak berbeda nih sholat berjamaah bukan dia. Jadi udah mirip dia makmum yang masbuk. Ya jadi seperti itu ya Mas sekalian. Bisa dibayangin nggak Pak kira-kira? Ini kalau kelamaan banget itu ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat. Hah? Kalau yang sadar terus apa namanya Pak Imam udah ini tahu yang kedua itu kan. Nah kalau imam sudah naik, dia belum naik juga Pak, dan dia belum ketinggalan sampai satu rakaat, maka saat itu dia sendiri gerakannya itu melakukan gerakan sendiri Pak. Jadi seperti itu. Tadi disebutkan kalau dia ketinggalan sampai satu rakaat, gerakannya sama dengan gerakannya dia, cuman beda rakaat, ya seperti itu. Maka saat itu sudah diikuti imam saja. Sholat, ya pokoknya ngikuti aja. Itu kan sama seperti makmum datang, dia nggak tahu di imam berapa rakaat ini, gitu kan Pak? Antum sholat asar atau zuhur kan nggak tahu itu, ya udah ikut aja Allahu Akbar. Tiba-tiba imam sudah ketawa salam, maksudnya tiba-tiba imam sudah tasyahud akhir, ya sudah ngikuti saja. Tasyahud akhir ya sudah kita duduk tasyahud akhir. Imam salam kita nambah 3, begitu saja, sama, nggak ada bedanya. Jelas jamaah sekalian? Nah itu kalau jamaah sekalian, ya kalau memang ketinggalan karena ada uzur, satu rukun, 2 rukun karena memang ada uzur, maka saat itu tidak mengapa, dia ikuti sendiri. Ya tidak sampai ketinggalan satu rakaat banyaknya, maka saat itu dia ketinggalan. Ya dia dalam kondisi apa? Kondisi ada uzur seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya at-takhallufu aw ta'khurun bi ghairi uzrin. Kalau ini ketinggalan, telatnya itu karena tanpa uzur. Ya, sengaja jemaah sekalian. Jadi demikian. Sengaja. Ya seperti imam sudah tasyahud mau salam, dia kok tidak bangkit dari sujud, alasannya doa sunnah, itu bukan uzur Pak. Ya seperti itu Pak, dia masih sujud aja, tiba-tiba imam udah salam Pak, berarti ketinggalan 2 jemaah sekalian.
Maka para ulama menjelaskan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sengaja begitu, maka para ulama berkata bahwasannya ya telat secara sengaja sama seperti mendahului hukumnya secara sengaja juga. Jadi gimana? Salatnya gimana, Pak? Batal jamaah sekalian. Jadi para ahli fikih, para ulama berkata at-takhallufu 'anil imami kasabqihi. Jadi telat dari imam itu sama seperti mendahuluinya. Salatnya menurut pendapat yang kuat itu adalah batal. Dia ngulangi lagi, Pak. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau kita ingin berlama-lama doa dalam sujud kita, bahkan dalam sujud-sujud kita, ya nanti saja kalau salat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah, ya kita nikmati kedekatan kita dengan Allah, nangis-nangis dari situ sampai datang waktu isya juga nggak apa-apa, Pak. Lu enak kan? Jadi seperti itu. Antum melakukan berapa kali sholat, ba'diyahnya tuh lamanya luar biasa, nggak apa-apa, Pak. Dihitung pahala sholat terus itu antum, zikir terus itu ya, demikian. Kemudian kondisi yang keempat adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah adalah ngikuti imam, dan inilah yang terbaik bagi seorang makmum, sabar nungguin imam, sabar bersama dengan imam, apapun kondisi dari imam itu, ya. Dan itu karena pahalanya besar, Pak. Karena pahala besar, ujiannya ujian kedisiplinan, ujian tertib jamaah sekalian, disiplin itu harus. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar bagi dia. Kemudian yang berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah tentang masalah yang lain, yaitu tablighu takbiril imam lil hajah. Apa sih hukumnya kalau suatu masjid ada mubalighnya? Suara imam itu disampaikan dengan mubaligh, oleh penyampai. Kalau antum mendengarkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu, Pak. Kalau di Indonesia seperti di Istiqlal, benar nggak, Pak? Atau di Atin gitu kayaknya, Pak. Saya pernah sholat lupa, tapi benar begitu atau nggak lupa? Ya, jemaah sekalian, para ulama menjelaskan. Jadi diperbolehkan jemaah sekalian atau disyariatkan ada seseorang yang menyampaikan takbirnya imam kalau memang dibutuhkan. Seperti masjidnya itu gede banget, jadi kan Masjid Atin atau Istiqlal, Pak, kalau di tanah air ini. Atau yang gede mungkin di tempat lain di mana, Pak? Masjid Solo, Pak. Masjid Zayed. Apa namanya lupa. Masjid ya Syekh Zayed lah. Itu gede, Pak. Yang gede jamaah sekali. Kalau memang dibutuhkan dan khawatir suara itu tidak sampai kepada soft yang di belakang, maka diperkenankan. Adapun dalil tentang diperkenankannya adalah perbuatannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau ngimami orang lain, Pak, ngimami manusia di hari sakitnya Nabi. Jadi Abu Bakar jadi imam karena Nabi tidak keluar jemaah sekalian. Jadi di masa Nabi itu sakit 12 hari jemaah sekalian. 12 hari. Jadi 12 hari mulai dari tanggal 29 Safar sampai 29, kemudian 29 atau 30 saya lupa ya. Pokoknya tanggal 29 atau 30 sampai dengan 12 Rabiul Awal. Jadi 13 hari, maaf. Jadi beliau itu sakitnya 13 hari. Nah, dalam masa 13 hari itu kan sholatnya masih banyak, Pak. 13 kali 5 gitu. Jadi kalau Nabi saat itu masih bisa sholat, beliau ke sholatnya ke masjid. Nah, ketika beliau sakit itu mendekati waktu wafat beliau udah nggak bisa ke masjid tuh, Pak. Beliau udah nggak bisa ke masjid, ya demikian. Nah, Abu Bakar pernah menjadi imam, Pak. Namun ketika beliau jadi imam, ternyata Nabi merasa lega, Pak. Nabi merasa enak, badannya enteng. Akhirnya Nabi meminta untuk dipapah keluar dari rumah menuju masjid. Dan akhirnya beliau didirikan
didudukan gitu ya, didudukan di sampingnya Abu Bakar, samping kirinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar tahu nih, ya, sahabat setianya yaitu Nabi SAW itu mau datang. Nah, akhirnya Abu Bakar mundur, jemaah sekalian. Abu Bakar mundur, tapi Nabi bilang, ya, Nabi berisyarat tetap di situ. Kemudian Nabi duduk di sebelah di sebelah kirinya Abu Bakar. Dan saat itu ganti supir, Pak. Nabi yang jadi imam dalam kondisi duduk, Abu Bakar di sebelahnya dalam kondisi berdiri, dan sahabat yang lain berdiri. Nah, saat itu Abu Bakar memperdengarkan takbirnya Nabi kepada para sahabat, karena takbir beliau pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, demikian. Seperti itu ya Mas kalian. Itu kalau memang ada kebutuhan untuk bisa menyampaikan suara gitu. Namun ya jemaah sekalian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ammat tablighu khalfal imami li ghairi hajatin fa huwa bid'atun ghairu mustahabbatin bi ittifaqil a'immah. Adapun melakukan hal ini tanpa ada kebutuhan, ya, buat ngikut-ikutan tapi nggak tahu tujuannya, untuk bisa ikut-ikutan aja biar dikira masjid itu masjid yang rame gitu dikunjungi, nggak perlu, Pak. Jadi melakukan tabligh begitu, menyampaikan suara ada, ya padahal masjidnya juga kecil atau gede tapi nggak terlalu besar, Pak, tanpa ada kebutuhan, maka hukumnya bid'ah, tidak dianjurkan menurut kesepakatan para imam kaum muslimin. Baik, poin berikutnya jemaah sekalian, istikhlaful imami ghairah. Imam menggantikan dirinya. Jadi imam meminta yang lain, makmum yang lain untuk menggantikan dirinya. Jemaah sekalian, namanya imam kan manusia biasa. Kadang mengalami kondisi uzur, ya, kondisi uzur sehingga dia minta digantikan, ya, dikarenakan dia sudah tidak bisa lagi meneruskan. Jadi kalau imam mengalami kondisi dalam salat uzur seperti beliau batal gitu ya, atau dia ingat bahwa ternyata belum mandi janabat, semangat ke masjid, cuman wudhu doang, Pak. Ternyata pas di depan imam ingat dia semalam habis berhubungan loh, nggak mandi, nggak mandi jemaah sekalian. Kalau jemaah sekalian, kalau apa? Dia ingatnya itu menjelang takbiratul ihram, lagi ngerusin barisan, ya sudah tinggal ganti aja. Maaf Pak, saya ada uzur, sudah ganti ini. Nah, tapi jemaah sekalian, dalam kondisi dia sudah masuk dalam sholat, baru ingat, maka saat itu dia harus segera mundur. Dia harus segera minta makmum pas di belakangnya atau sebelahnya lagi, nggak apa-apa. Dia harus mengangkat seorang makmum untuk menjadi imam. Jadi seperti itu, gantinya dia, Pak. Jadi seperti itu. Jadi terus caranya gimana? Ya karena dia sudah batal, dia boleh dengan cara mundur, atau dia balik kanan gerak juga boleh, Pak. Namanya juga batal, Pak. Dan tidak boleh bagi orang yang sudah batal meneruskan. Alasannya saya tanggung jawab dari mana? Dia sendiri batal dari awal, nggak boleh gitu. Dia lagi baca, ya lagi ruku batal jemaah sekalian, sudah berarti saat itu dia jangan meneruskan gerakan sami Allahnya, enggak. Jadi dia diam, dan saat itu dia langsung balik kanan, kemudian ngomong sama makmumnya, kamu gantikan saya. Nah, makmum yang gantiin itu dia nggak harus maju dulu, Pak. Yang jelas dia yang penting sami Allah dulu, tidak dulu berdiri sami Allah. Suaranya nanti dia duluan, Pak. Sami Allah liman hamidah. Suaranya beda tuh, Pak. Suaranya beda gitu. Ya, jadi demikian. Suaranya beda, habis itu dia mundur. Nah, gitu. Mundurnya yang ini balik kanan. Nah, cara dia keluar dari barisan bisa menyela-nyela barisan, atau bisa dia melintasi barisan-barisan makmum, tidak mengapa. Barisan sebagian shaf atau pokoknya salah satu dari shaf dia lintasi, tidak mengapa, karena semua ulama sepakat bolehnya melintasi depan makmum.
Ya, larangan itu kalau melintasi depan siapa Pak? Depan imam atau orang yang sholat sendirian, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya gini Pak, kalau imam ya dia nerusin bacaannya imam apa enggak? Misal gitu Pak ya, misal nih ya, jadi imam dia batalnya ketika baca surat Al-Fatihahnya udah selesai, Al-Fatihahnya sudah selesai, kemudian setelah itu surat dia batal, imam dia mundur ganti makmum yang baru. Kalau makmum jamaah sekalian belum baca Al-Fatihah, dia nggak baca atau dia sama sekali nggak baca Al-Fatihah, dia diam, maka ketika dia maju karena dia belum baca Al-Fatihah, dia harus mengulangi Al-Fatihah dari awal. Ya nggak apa-apa, karena jangan disupir, berarti Al-Fatihahnya mengulangi dari awal. Jadi seperti itu Pak. Demikian. Nah, adapun tentang masalah dalil gantiin imam, itu sudah ada dalilnya jemaah sekalian. Yaitu hadis yang pertama, belum ada kira. Berapa Pak? Oh, 2 menit lagi. Hadis yang pertama tentang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad tentang kisah Nabi pergi menuju kampung Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan di antara di antara suku Amr bin Auf. Jadi ada suku Amr bin Auf. Ya, jemaah sekalian, ternyata ribut. Ya, minta didamaikan Nabi ya. Nabi kalau mendamaikan nasihatin dulu gitu ya. Nah, saat itu ternyata yang mengimami manusia di Masjid Nabawi adalah Abu Bakar. Nabi nggak datang juga. Ya, ternyata ngimami Abu Bakar. Nah, ternyata ketika Abu Bakar ngimami, Nabi datang jamaah sekalian telat. Nabi datang dan saat itu manusia sedang sholat. Kemudian Abu Bakar pengen mundur. Ya, Abu Bakar pengen mundur dan benar mundur Pak. Sehingga Abu Bakar ya lurus dengan shaf yang di belakangnya. Kemudian Nabi maju bergantian. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis tertusuknya atau ditusuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau sholat subuh jamaah sekalian. Baru takbiratul ihram, ternyata Umar berkata jamaah sekalian, baru takbiratul, karena saat itu sholat subuh gelap Pak semua. Kemudian Umar berkata, qatalani kalbu atau akalani kalbu. Aduh, saya dibunuh oleh anjing. Ya, karena nggak kelihatan siapa yang bunuh dia gitu Pak, yang nusuk dia kan. Jadi saat itu dia berkata. Kemudian akhirnya Umar karena habis tertusuk, beliau meraih tangannya Abdurrahman bin Auf di belakangnya, nyuruh maju dia, dan akhirnya ngimami adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau ngimami dengan bacaan yang pendek, udah kayak sholat maghrib gitu. Saat itu Umar nggak bisa ngurusin sholatnya, beliau pulang jamaah sekalian, sholat di rumah. Jadi seperti itu, sholat di rumah. Dan berarti menunjukkan, dan itu di hadapan para sahabat, dan mereka tidak mengingkari perilaku Umar yang demikian itu. Berarti menunjukkan yang demikian itu adalah ijma, bahwasannya istikhlaf itu boleh. Imam meminta ganti dirinya itu adalah diperkenankan. Dan lain-lain jemaah sekalian. Jadi intinya itu adalah hal yang disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Masuk, baik. Monggo.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا ولا قوة إلا بالله. حي على حي على حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر اللهم صل على محمد مدن الوسيلة والفضيلة لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله صلى الله عليه وسلم. Monggo di antara jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang nggak bisa dengar suara imam. Kalau kondisinya ini misalnya sedang sholat Jumat, sholat tarawih di tiga besar, jamaahnya itu dua, itu ada tetap ada satu lagi bagian dua di mati dan di tarawih. Jadi saat sholat tiba-tiba sedikit mati. Nah saat sedikit mati jamaah otomatis dia bersama suara imam. Nah itu kita sebagai jamaah dan nggak ada ini juga, nggak ada yang mensyaratkan, nggak ada yang mensyaratkan misalnya. Nah itu sebagai jamaah kita harus sholat sendiri kan mungkin atau gimana sih? Baik. Kalau kita nggak tahu nih suara imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya mas sekalian, kalau kondisi seperti tadi itu sepertinya saya belum tahu terjadi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi itu mungkin terjadi di tanah air kita. Tapi kalau di Jakarta, Jabodetabek sudah jarang sekali Pak mati listrik. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau di daerah-daerah ini, makanya ini sangat relevan pertanyaan ini. Gimana kalau dia mati? Saran saya nunggu dulu. Jadi ada sekat gitu. Nah, ketika dia misalnya ada sekat-sekat gitu, kalau pakai pengeras suara sampai belakang kan itu sah jemaah sekalian ngikutinnya. Pertanyaannya kalau dia ternyata mic yang di luar mati, yang
tahu di dalam doa atau di dalam juga mati, tapi kalau di dalam kan bisa ngelihat imam atau bisa melihat makmum di depannya. Nah kalau memang dia di depan itu nggak ngelihat sama sekali makmum yang ada di depan, jadi terputus, termasuk kamera juga nggak ada. Saran saya nunggu dulu, barangkali ngelistrik nanti, nunggu dulu, nunggu dia baca Al-Fatihah, baca surat sendiri nggak apa-apa, sampai barangkali nanti beberapa detik atau semenit nanti itu. Nah ternyata semenit, ternyata imam sudah rakaat yang berikutnya, sudah nggak apa-apa, kan masuk tadi seperti tadi ya pembahasan, dia terlambat dengan imam karena ada uzurnya mati lampu, mati listrik maksud saya. Nah jadi nunggu dulu aja. Tapi kok kelamaan nggak kegerakan berikutnya nih, mati, ya sudah dia sendiri sholatnya. Jadi seperti itu. Dia langsung ganti niat Pak. Ganti niat, saya sholat sendirian. Itu disebut al-mufaraqah. Jadi niat dia memisahi imam. Seperti itu. Iya kalau memang udah kelamaan nggak nyala-nyala lagi listriknya, berarti dia niat memisahi imam, udah sendirian aja. Kalau sendirian berarti ya berakhirnya selesainya berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah tetap dapat pahala sholat berjamaah. Demikian. Nah, ada lagi Pak? Silakan Be. Ya, antum yang gampang ngasihnya. Oh. Ini sifat benda atau kata kerja? Apaan tuh? Katanya. Oh benar. Atau kata kerja atau kata benda? Pertanyaan. Aku tak tulis. Apa jamaah ini gimana? Ya antum dulu aja, antum yang angkat tangan duluan. Kita selalu bicara tentang makmum, tapi imamnya tidak pernah digunakan. Ulangi adek, tak dulu sayang ya, jangan ini dulu. Ulangi Be. Tadi kita selalu bicara tentang makmum. Imamnya ini sekali ini. Karena saya tanyakan, ada imam dalam gerakan sholat itu. Dalam apa? Dalam gerakan? Dalam gerakan sholat. Ya, salah satu contohnya adalah ketika Allah Akbar, ya baca kita lalu membaca Fatihah imam, makmumnya mendengar, tapi begitu hanya 2 detik mungkin imam sudah membaca surat, tapi tidak memberikan kesempatan di makmum untuk membaca Fatihah. Karena Fatihah itu adalah suatu wajib dalam sholat. Karena ada demikian dalam sudah baca Syafi'i, baca Muhammadiyah mesti kalau tidak salah itu mungkin tidak perlu tanya, karena tahu. Waalaikumsalam. Mantap benar pertanyaan. Sampai lupa anak. Jadi jamaah sekalian, imam tuh gimana kalau dia tidak memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jadi habis amin, Bismillahirrahmanirrahim, baca surat yang berikutnya. Jadi hanya 2 detik saja jedanya antara Al-Fatihah, amin, dan juga surat. Ya kita katakan imam itu hanya tidak kurang menetapi sunnah saja, tapi sholatnya sah. Nah terus gimana caranya makmum membaca Al-Fatihah bagi yang menganggap tetap wajib baca Al-Fatihah walaupun imam membaca keras? Ya udah baca saja, nggak apa-apa, karena memang nggak ada waktu bagi kita untuk bisa membacanya. Maka kalau tahu imam kebiasaan begitu, ini misalnya kalau baru tahu ya imam ternyata nggak beri kesempatan, ya sudah, ketika imam baca kita baca juga. Tapi nanti kalau pengalaman yang kedua dan seterusnya kita tahu imam tuh nggak memberi kesempatan, kita bisa membaca Al-Fatihah bareng dengan imam, nggak apa-apa, boleh. Ya seperti itu. Sebenarnya jamaah sekalian, makmum bisa duluin Al-Fatihah imam. Ketika dia baca Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah, dia diam. Harusnya seperti itu Pak. Contohnya makmum baru baca Al-Fatihah 2 ayat, imam baru memulai baca Al-Fatihah. Jadi diduluin gitu Pak, dimulainya duluan. Tapi ketika dapat 2 rakaat, makmum diem karena imam lagi baca, dimin, didengarin gitu ya.
Nanti setelah amin itu hendaknya tuh dikasih jeda Pak, ya beberapa detik agar makmum bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Tadi diterusin itu. Ya dapat 2 ayat berarti ayat ketiga dan seterusnya. Kok belum juga selesai, tinggal 1 ayat. Berarti nanti pas imam membaca surat didengerin dulu. Nanti setelah imam selesai baca surat sebelum ruku, imam hendaknya berhenti ya beberapa detik jemaah sekalian dalam rangka memberi kesempatan bagi makmum selesai baca Al-Fatihah. Harusnya seperti itu. Harusnya sekali lagi seperti itu. Tapi kalau tidak, ya kita tahulah tidak semua imam tahu tentang hal itu. Maka ya sudah, kita kalau memang milih pendapat yang memang wajib membaca, silakan antum baca kapan saja. Boleh dulu imam, antum udah amin, imam belum amin, boleh juga. Atau bersama dengan imam, atau setelah dari imam juga boleh. Namun kalau saya sendiri milih mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama yang kalau imam baca keras kita nggak baca Pak, diem aja, karena ketika itu bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Ya saat itu itulah yang disebut al-imamu dhaminun, imam menanggung. Jadi bacaan Al-Fatihahnya makmum ditanggung sudah oleh imam ketika bacaan yang keras, itu dalam sholat subuh, maghrib, isya, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain sholat yang memang disyariatkan membaca bacaan yang keras. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kan tadi apa namanya musik ini. Nggih. Ini di luar itu, orang itu apa yang itu halus. Al-Fatihah Bu, nggak apa-apa boleh. Ya, gitu. Nah, kalau seandainya itu ada batasan nggak? Misalnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru maliki, si imam sudah baca surat. Apakah itu sudah mencukupi? Fatihah itu 3 ayat. 3 ayat cukupi? Nggak bisa. Kalau antum milih pendapat ini, antum harus selesaikan Al-Fatihah. Nggak bisa. Ya caranya gimana? Ya sudah pas imam baca, antum baca. Itu ada uzur berarti ketika itu. Jelas ya BH? Ya sudah. Ya boleh-boleh saja. Kita nggak usah apa namanya, nggak usah memaksa ya memilih pendapat seperti kita. Karena ini permasalahan yang apa jemaah sekalian? Permasalahan yang tidak prinsip, hanya permasalahan cabang dari hukum Islam saja. Silakan Pak. Dalam ruku dan sujud itu orang itu kan Ketiduran. ya misalnya Oh iya. ketiduran terkait begitu bangun dia lupa ada beberapa gimana. Jadi bagi makmum yang ketiduran, ini sholat berjamaah apa sendirian? Jamaah. Oh benar. Jamaah ada yang ketiduran dalam sujud itu. Iya. Tahu-tahu bangun terus dia harus belajar sampai waktu yang bangun ada. Nanti saya akan ulang ya. Nah, kalau makmum yang ketiduran, bagaimana hukumnya jamaah sekalian? Ya, kalau saya pribadi, kalau ada makmum sebelah saya tidur, saya sikut Pak, sikut pelan maksudnya. Kasihan ya mas, kalau dia mau ibadah tidur Pak. Atau ada yang lagi membaca, lagi yang sering saya jumpa itu lagi baca tasyahud ya mas sekalian. Lagi baca tasyahud gini. Saya giniin ya mas sekalian. Ini tasyahud soalnya rukun sholat. Jangan sampai antum nggak baca berarti sholatnya batal sholatnya. Ya kalau di sekolah itu anak-anak sekolah gitu, anak-anak santri itu, anak diginiin aja, bangun dia baru. Nah tapi kalau ada katakanlah orang-orang pada cuek, kita tidur didiemin aja. Yang biasa tidur kayaknya bukan rukuk deh, sujud katanya. Sujud itu tidur, dicuekin aja. Saking ngantuknya itu membaca Allah Akbar nggak dengar. Nah dilihat, antum ketika ketinggalan itu, ini rokat berapa ya? Bingung. Nah, makmum yang lain sama nggak gerakan kayak antum, sujud. Nah ketika sujud, maka ketika sujud, ya antum ikuti aja Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau sujudnya sama dengan sujud yang kedua, ya udah ikuti aja. Loh, oh ini berarti adalah gerakan yang saya baru tadi saya ingat, berarti saya tadi tidur itu masih di rakaat pertama. Kok saya
dengan imam baru dapat 3, ya oh berarti saya ketinggalan 1 rakaat. Berarti ketika imam salam kita naik Pak, gitu saja. Tapi kalau cuman ketiduran sebentar beberapa detik, antum cuman ketinggalan itu Pak, antum baru dapat sujud pertama imam udah naik, ya antum sendiri aja sampai ini, gitu aja mas kalian. Biasanya nggak lama Pak, biasanya nggak lama. Yang ketiduran lama itu biasanya kalau sholat sendirian. Karena Nabi kita SAW pernah tidur juga Pak, sampai dengkurannya itu kedengeran. Ya wajar lah, beliau adalah orang yang tidurnya sedikit. Tapi kalau kita sih tidur mulu, sholat sampai tidur gimana tuh aja mas kan? Ya salah siapa gitu. Baik, silakan. Kalau sengaja, tadi kan nggak boleh sengaja melambatkan dari imam. Iya. Kalau di akhir sholat kan setelah salam, imam salam kita baca doa yang banyak. Baik, ini dia pertanyaan baru deh. Pertanyaan lagi maksudnya. Kalau imam udah salam, kita nggak salam-salam karena kita bacanya antara tasyahud dan salam pengen yang lama. Gimana hukumnya? Yang saya tahu dalam mazhab Asy-Syafi'i, dia mengatakan bahwasanya ketika imam sudah salam berarti hubungan kita dengan imam udah putus. Saya ulang. Ketika kita salam, maksudnya kita imam salam, maka hubungan kita dengan imam sudah putus. Maka bebas kita mau salam kapanpun. Ya bersamaan dengan imam, maksudnya setelah imam salam kita langsung salam juga boleh. Atau kita ingin apa? Melamakan doa kita juga nggak apa-apa, boleh Pak. Nggak masalah. Karena ketika itu kita bebas. Jadi demikian. Itu yang saya pernah baca. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya dia tidak mengapa. Berbeda dengan kondisi dia sujud terus di rakaat yang terakhir, sujud yang kedua di rakaat terakhir. Imam udah naik untuk tasyahud, udah hampir salam, imam salam dia baru naik. Berarti ketinggalan 2 berarti Pak. Yang seperti ini yang batal, ini beda. Karena ketika itu masih ada menyisakan 1 rukun yaitu salam. Jelas ya mas kalian, tahu bedanya ya. Nah tapi kalau imam udah salam, kita salamnya nanti-nanti aja juga nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya, monggo aja. Cepatnya bagaimana Tan? Gimana cepetannya? Ya, gimana cepat kita ngejar imam bacanya, kalau kita Al-Fatihah atau dia udah rukuk. Oh, biasanya sholat yang pelan bacanya ya? Ya. Ya kalau begitu Pak, antum niat mufarokoh aja. Antum, jadi gini Pak, ada imam yang cepat namun masih dalam batas tumakninah, maka kita jangan memisahi imam. Ya jangan meninggalkan imam. Ya harusnya saya bacanya tasbihnya 3 kali, kok imam udah dua kali udah naik, sudah nggak apa-apa, boleh baca tasbih itu 2 kali saja. Ya kemudian kalau imam saya belum selesai Al-Fatihah, ke imam sudah ruku, ya antum harus tahu stylenya imam ini. Kalau antum bisa baca Al-Fatihah itu disambung-sambung, sambunglah. Jadi Al-Fatihah antum baca dengan 2 nafas, bisa nggak Pak? Bisa Pak, latihan gitu cara bacanya. Nah ini juga perlu latihan Pak, harus baca betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Jadi kalau kita tahu imamnya cepat, ya kita ikut stylenya dia Pak. Ya, jadi cepat juga. Jadi ketika kita baru ghairil, dia udah Allah baruku, ya selesaiin dulu tuh nggak apa-apa. Selesaikan nggak apa-apa. Tapi kalau sisa 2 ayat, ya antum ikut saja ruku, nggak apa-apa. Nah, ketika itu berarti Al-Fatihah kita sebagai makmum ditanggung oleh imam. Gitu saja Pak. Tapi kalau tinggal sisa 1 ayat, ikutin aja. Apa namanya? Bukan ikutin, selesaikan saja, nggak apa-apa.
Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Tapi kalau cepatnya itu ternyata cepat yang tidak tumakninah, gerakan rukuknya cepat, ya udah kayak apa? Udah kayak tarawih itu loh Pak. 20 rakaat atau 23 rakaat 7 menit udah. Kalau tahu antum seperti itu karena awal nggak tahu Pak, ya antum langsung memisahi saja. Nggak langsung ulang Pak. Tapi antum niat aku sholat sendiri, saya sholat sendirian. Biarin imam tuh udah bolak-balik berapa rakaat, saya masih rakaat yang pertama, kedua nggak apa-apa. Biarin aja. Terus berbeda begitu ya nggak apa-apa. Kita langsung niat memisahi diri dari sholat berjamaah untuk sholat sendiri. Jadi nggak perlu ngulangi dari awal. Jadi demikian Pak. Biar imam itu tahu diri. Kalau ditanya aja Mas, kenapa kamu begitu? Imam tidak tumaninah. Tumaninah itu adalah syarat, ya, atau rukun sholat yang sholat tidak sah tanpanya. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam. Biar nanti yang lain pada ngomong ke imamnya. Soalnya kalau tidak ada perbedaan begitu nanti nggak ada yang ingatkan. Wallahu a'lam. Cukup jemaah sekalian. Oh, yang terakhir. Saya lebih sering mengajak anak-anak saya untuk sholat di tempat yang dimuahi karena datang sholat rumah. Jadi anak saya juga bisa bilang udah bang kita pertanyaan saya boleh tidak saya untuk mengedukasi anak saya tidak sholat kan masjid dekat dengan saya. Alasannya kalau di dekat rumah masjid kenapa Pak? Bacaan tentang apa yang tadi jauh seperti orang itu dibandingkan tadi. Oh, ini khusus sholat yang siang Pak ya? Boleh aja Pak, nggak apa-apa. Boleh, tapi nanti kalau sholat yang pelan, ya yang bacanya keras, sholat subuh, sholat maghrib isya, antum di masjid yang terdekat. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan perintah anjuran, yusallir rajulu fil masjidil ladzi yalihi. Jadi hendaknya seseorang sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Jadi seperti itu Pak. Antum yang rumahnya 1 kilo, 2 kilo dari Nurul Ikhlas. Gimana Pak? Antum tahu tumakninah itu? Tumakninah itu minimal 1 tasbihan itu udah cukup Pak. 1 tasbihan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Habis itu naik, itu sudah tumakninah. Nah demikian. Setelah itu nanti antum ingetin imamnya. Ingatin Pak, itu saudara kita Pak, tumakninah sholatnya, tumakninahnya ditambah. Ya memang sah sih. Gimana kita bisa khusyuk menghadap Allah, kemudian sholat kita menjadi sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau sholatnya kecepatan Pak. Saya nggak mengatakan sholat Bapak batal sah tidak, tapi ayo kita meraih yang lebih tumakninah dari itu. Begitu Pak, diingetin. Soalnya kalau kita memisahi masjid itu Pak, dalam keadaan itu standar khusyuknya masih ada di situ. Ya kita udah misahi full nggak di situ lagi Pak. Ketika kita mengingetin, Anda siapa? Bukan jamaah sini gitu. Tapi kalau kita di situ terus, ya kita bisa kita bisa ngingetin dia Pak. Pertama kita akrab dengan dia, kita bisa bersabar jemaah sekalian yang menghadapi kaum muslimin yang berbeda-beda. Itulah pahala besar kita itu. Ya. Nah, kemudian kita bisa ngasih masukan. Tuh begitu, Pak. Masya Allah luar biasa. Makanya intinya kalau yang rumahnya jauh dari sini 1 kilo mendingan di masjid terdekat aja di sana. Antum di sini kalau ada kajian aja. Jadi jangan fanatik dalam satu masjid karena itu tidak demikian. Tapi di sana ada kunut, emang kunut kenapa Pak? Subuhnya kunut, emang kunut kenapa? Antum tinggal ngangkat tangan aja kok dengan ngaminin gitu. Ah gitu ya. Ya mudah-mudahan antum dengan belajar fikih ini ya Mas sekalian bisa lebih lapang dada. Itu permasalahan nggak prinsip. Jadi masalah fikih itu bukan berarti mengeluarkan orang dari ahlus sunnah gara-gara itu, bukan. Keluarnya mereka dari ahlus sunnah bukan karena perbedaan fikih, tapi karena perbedaan akidah.
Jadi dari sisi itu saudara kita masih ahlus sunnah. Tapi kalau dia sudah berbeda, Allah di mana-mana, Allah tidak di atas arsy, Allah ada tanpa tempat gitu, berarti saat itu ya dia menyimpang di situ dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dia tetap muslim, nggak beda Pak. Muslim tapi di situ dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah seperti itu ya mas kalian. Yang ahlus sunnah wal jamaah sesungguhnya dia mau sholat di belakang mana saja, yang penting dia kaum muslimin. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa semangat dan ikhlas melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Dan semoga Allah mematikan kita dalam kondisi husnul khotimah dan memasukkan kita dan kaum muslimin semuanya ke dalam surga tanpa siksaan dan hisaban. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.